teman-teman sahabat Sabda dimanapun teman-teman berada malam hari ini. Ketemu lagi dalam acara PA Online seri Alkitab. Karena hari ini menarik sekali, kita akan membahas satu pasal. Dan nanti ada ayat-ayat yang akan kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Ya, tapi kita nggak akan sendiri karena namanya juga PA Online. Artinya kita online. Ada dua guest yang akan beserta dengan kita pada malam hari ini. Ya, kita makan undang dua teman kita itu siapa saja. Sementara kita akan tunggu ada dua teman kita yang akan kita undang sebagai guest malam hari ini. Tapi sekali lagi selamat malam bagi teman-teman yang baru pertama kali ikut hadir. Perkenalkan sekali lagi Roma, saya Yubia, ya, dan kita yang akan jadi host dalam acara PA Online bareng ini. Nah, ini sudah ada nih guest yang pertama. Halo. Halo. Shalom. Halo Ferry. Halo. Halo, shalom. Shalom, Bu. Nah, ini muka lama. Iya, muka lama tapi rasanya tetap baru. Iya. Halo Tere. Sudah Ya, lama banget kamu tidak muncul di PA Online sebagai guest. Oke, senang banget ya kedua teman kita sudah bersama dengan kita. Sebentar lagi kita akan mendengar perkenalan diri dari mereka. Nanti harapannya teman-teman juga bisa mengenal lebih dekat dari guest kita. Nah, mungkin kita mau jelasin sedikit nih Bu tentang Alkitab itu apa. Mungkin ada yang pertama kali gabung. Jadi Alkitab ini adalah pendalaman Alkitab yang kita kemas untuk melihat ayat-ayat dan juga pastinya pasal-pasal yang terkenal yang menjadi favorit di dalam Alkitab. Dan malam hari ini spesial banget karena kita akan melihat Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Ya, teman-teman, kita akan membahas satu perikop saja. Mungkin nggak semua pasal, nggak seluruh pasal, tetapi satu perikop yang judulnya adalah Rasul-Rasul Menanti-nanti. Para Rasul menanti-nanti. Ya, itu yang diberikan oleh judul LLAI ya. Ya. Oke, senang juga karena teman-teman juga sering membagikan brosur atau membagikan arsip atau menonton arsip atau ikut live di dalam acara ini. Dan terima kasih banyak. Kalau teman-teman bisa undang teman lebih banyak lagi, akan seru banget nih dari PA kita ini. Iya. Oke, teman-teman, malam hari ini juga tadi kita sudah perkenalan ya hostnya. Sekarang akan lebih senang lagi kalau kedua guest kita juga perkenalan nih bersama-sama dengan kita. Bisa dengar nih perkenalan teman-teman mungkin dari Ferry dulu. Ya, perkenalkan nama saya Ferry. Saya bekerja di SMP Negeri 21 Surakarta. Dan saya bergereja di GKI Coyudan, tepatnya di Pos Jemaat Joyotakan. Oke. Salam kenal. Nah, oke. Ya, teman-teman kenal ya. Jadi Ferry dari SMP Negeri 21 Surakarta. Ya, kita orang Solo nih. Kita mau dengar juga perkenalan sebelahnya ini. Silakan, Ter. Iya, perkenalkan nama saya Teresia, biasa dipanggil Tere. Kalau untuk pelayanannya saya melayani di Sabda pastinya. Terus kalau asalnya itu sebenarnya saya di Medan, tapi karena pelayanan di sini jadi stay di Solo. Oh, orang Batak nih. Iya. Orang Batak. Salam kenal dari Tere, dari Ferry untuk seluruh sahabat-sahabat yang bergabung pada malam hari ini. Dan kita menginfokan juga nanti teman-teman juga bisa memberikan kolom respons atau komentar, bahkan sharingnya nanti di kolom komentar, sangat-sangat diharapkan. Jadi tidak selesai satu penggalian langsung gabung, nggak ya, di sela-sela kita menggali teman-teman bisa saling berdiskusi dan memberikan di kolom komentar ya. Jadi kita nanti akan bacakan kalau ada pertanyaan atau respon dari sahabat Sabda yang sehubungan dengan teks yang sedang kita gali. Ya, rame-rame supaya kita belajar bersama dan bukan hanya mendengar dari para guest, tapi kita mendengar juga dari teman-teman semua. Oke, nah kita akan mulai segera ya Bu untuk acara PA Online kita, dan saya minta Ibu Yulia untuk membuka dalam doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapak yang surga, terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan malam hari ini untuk kami boleh duduk bersama untuk mendengarkan firman-Mu dan merenungkannya. Tuhan, kiranya Engkau tolong supaya di dalam perikop yang kami akan renungkan, yang akan kami gali, yang akan kami bahas, kiranya Roh-Mu bekerja, kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami, menyatakan kebenaran-Mu sehingga kami boleh mengerti, mempelajari, dan juga menjadikan ini sebagai pedoman di dalam hidup kami.
Terima kasih untuk Ferry dan untuk Tere yang sudah bersama dengan kami, juga teman-teman semua yang ada di rumah yang boleh bergabung dalam acara Ikhtilaf ini. Tuhan kiranya Engkau juga berkati mereka, kiranya mereka juga boleh belajar dari firman-Mu dan mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan melalui apa yang Tuhan akan sampaikan. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus, juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Amin. Oke, teman-teman, sebelum kita akan melihat perikop yang spesifik kita gali malam hari ini, alangkah lebih baik untuk kita mengenal sedikit tentang buku KPR ya, Kisah Para Rasul. Lebih singkat lagi KPR biar cepat. Nah, jadi Kisah Para Rasul ini merupakan buku kedua yang ditulis oleh Lukas. Nah, kalau teman-teman baca Injil Lukas, itu penulisnya Lukas. Dan ini penulis yang sama, yaitu menuliskan Injil Kisah Para Rasul, dan ini buku keduanya yang dialamatkan kepada Theophilus. Dan ini juga ada 28 pasal gitu ya. Jadi ini buku kedua dari Lukas. Dan saat itu dia menuliskannya dengan banyak tujuan sebenarnya ya. Salah satu ini kelanjutan dari kisah Yesus, di mana Yesus naik ke surga dan dia berjanji akan menurunkan Roh Kudus. Ya, terkhusus untuk kisah Rasul pasal 1 ini, kita akan boleh melihat satu pendahuluan untuk keseluruhan perjalanan mukjizat karya Allah yang sangat luar biasa setelah Kristus naik ke surga sehingga lahir gereja, dan ini sebelum lahir gereja, dan ini merupakan satu bagian yang sangat istimewa karena kita akan melihat bagaimana para rasul yang akan dipakai oleh Tuhan ini menantikan apa yang Tuhan janjikan. Iya, jadi kira-kira itu gambaran sedikit tentang kisah para rasul ya, kadang disebut dengan buku Roh Kudus atau buku gereja gitu ya, karena dia banyak sekali hal-hal terkait Roh Kudus yang diulang-ulang berkali-kali dalam setiap pasal, dan juga tentang bagaimana kehidupan jemaat dan gerejanya gitu ya. Nah, kita akan lihat Bu ya, untuk pasal 1, tadi Bu Yulia sempat lihat juga ya tentang apa, bagaimana rasul ya yang menanti tentang turunnya Roh Kudus. Dan kita lihat di sini kalau dilihat di pasal 1 ini tokohnya sangat banyak sekali. Kalau dibacakan satu-satu sangat banyak. Siapa aja nih Bu tokoh-tokohnya di sini? Oh, banyak banget gitu ya. Ini ada yang jelas Theophilus sebagai surat di mana Lukas menunjukkan tulisannya ini. Kemudian ada jelas para murid, semuanya disebutkan murid-muridnya. Ayo siapa hafal 11 murid Tuhan Yesus? Ya, disebutkan juga ya di sini ya. Kemudian ada juga Yudas dan Matias, karena Yudas sudah bunuh diri, kemudian digantikan oleh Matias. Kemudian ya banyak lagi orang-orang Yahudi, orang-orang Kristen, orang banyak, perempuan-perempuan. Iya, jadi hampir di semua perikop ya, kalau di TB ini ada 4 perikop, itu ada semua tokoh-tokoh yang disebutkan, dan itu lebih dari 1 ya. Ibu Yulia sudah menyebutkan banyak sekali tokohnya. Dan kalau ditanya soal kesan nih dari pasal 1, saya sendiri terkesan dengan kisah Matias ini yang dipilih oleh para murid untuk menggantikan Yudas, karena Yudas saat itu Ibu Yulia bilang baru bunuh diri bunuh diri ya, karena dia menyangkal dan menjual Yesus. Dari itu ketika dia bunuh diri, akhirnya para murid memilih Matias untuk menggantikan Yudas dengan cara diundi. Ini cara yang sangat menarik sekali, karena cara yang beda ya, yang beda dengan biasanya, dengan cara diundi. Nggak tahu ini budayanya mereka atau enggak, tapi Matias dipilih dengan menggunakan undi. Kalau Ibu sendiri terkesan dengan apa, Bu? Saya paling berkesan dengan bagaimana Lukas menuliskan ini kepada Theophilus, dan sehubungan dengan buku yang pertama yaitu Injil Lukas yang dia sebutkan, dan di situ dikatakan segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Jadi itu buku yang pertama gitu ya, sampai pada hari berangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintah. Nah, ini mulai ceritanya nih. Kalau alur cerita tuh dimulai dari sini. Yesus berjanji akan memberikan Roh Kudus, dan mereka harus tinggal di Yerusalem menunggu sampai janji yang diberikan Yesus itu dipenuhi. Nah, setelah janji itu dipenuhi, ceritanya jadi panjang, dan sampai hari ini kenapa kita mengenal Yesus itu berawal dari sini. Nah, itu bagi aku berkesan sekali ya, karena kalau enggak saat itu mereka setia menunggu
menanti janji Yesus, mungkin kita nggak akan pernah dengar Injil tuh. Karena tanpa penyertaan Roh Kudus, mereka tidak akan seberani melakukan apa yang Tuhan inginkan, gitu ya, untuk menyebarkan Injil ke seluruh dunia. Iya, termaksud Indonesia. Benar-benar banget ya. Jadi dimulai dengan penantian para murid sampai nanti lahirnya gereja, turunnya Roh Kudus. Nanti kita lihatkan sama-sama. Tapi seperti apa penantian oleh para murid, oleh para rasul saat itu bersama dengan teman-teman yang lain, murid-murid yang lain. Nah, itulah yang akan kita bahas pada malam hari ini. Jadi pastikan teman-teman untuk memberikan memberikan komentarnya atau memberikan tanggapannya dari apa yang barusan kita bahas ya, bisa juga nanti dibagikan. Mungkin ada hal-hal yang bisa ditambahkan dari teman-teman, silakan. Ya, jadi kita tunggu ya respon dari teman-teman semua. Oke, nah malam hari ini kita akan gali tentang penantian atau para rasul menanti-nanti bersama Ferry dan juga Tere. Siap ya? Kita akan melihat perikop ini dari Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai 14. Nah, yang pertama kita akan coba bacakan dari ayat 12 ya. Saya akan bacakan dari ayat 12 dan ayat 13. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Wow, ini nama-nama yang baru tadi Ibu Yule bilang. Oke, nah kita akan lihat perikop 2 ayat ini terlebih dahulu. Jadi kalau kita lihat dari apa yang saya bacakan barusan, di ayat 12 dikatakan bahwa mereka kembali ke Yerusalem. Nah, kira-kira menurut Tere dulu, mengapa mereka kembali ke Yerusalem? Iya, mereka kembali ke Yerusalem itu karena mereka menaati atau mengikuti apa yang Tuhan sampaikan kepada mereka gitu. Nah, kalau kita mundur ke perikop sebelumnya, yang di ayat 4 itu, ketika saya baca di situ dikatakan, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem gitu. Dan di perikop ini, mereka melakukan apa yang Tuhan perintahkan itu. Makanya mereka kembali ke Yerusalem. Iya. Jadi bukan karena mereka senang kota Yerusalem ya. Iya ya, jadi ini merupakan amanat Yesus terakhir juga ya, ketika Yesus sebelum naik ke surga, Yesus memberikan satu amanat untuk mereka tetap tinggal di Yerusalem. Dan kata dia tadi di ayat 4 yang Tere maksud ini adalah Yesus sendiri yang memberikan amanat kepada para murid saat itu. Oke, nah jadi teman-teman silakan bagikan di kolom komentar apa yang teman-teman temukan dari pertanyaan yang sedang kita gali ya. Oke, nah setelah mereka kembali ke Yerusalem, dari mana mereka sebelumnya? Menurut Ferry nih? Ya, kalau kita tentang Bukit Zaitun, berarti kita ini bicara tentang geografi saat itu, yang di mana tempat-tempat di Alkitab itu kan memang ada di dunia nyata, dan itu memang sampai sekarang pun napak tirasnya masih ada. Tapi sebetulnya nanti mungkin juga saya akan menambahi bahwa Bukit Zaitun itu juga punya nilai eskatologis juga di situ. Nah, dari geografi dulu ya, dari geografi, Bukit Zaitun itu kan bagian dari dekat Betania. Nah, di Betania itu kan sering melayani di situ. Bahkan di situ, daerah situ juga ada Taman Getsemani, di mana Tuhan itu sering berdoa di situ, juga memulai penderitaannya juga di situ. Nah, jarak dari Betania ke Yerusalem itu, ini saya konfirmasi lewat Google Map ya. Saya nyoba tadi perjalanan dari Yerusalem pusatnya ya, otomatis nanti akan bergeser karena itu kan di Betania itu kan bagiannya sampingnya bukan pusatnya. Itu memang tidak lebih dari 4 km. Itu sesuai dengan catatan di Alkitab yang mengatakan itu kira-kira 2 mil. Atau spesifik kita itu menyebut itu seperjalanan sabat. Nah, seperjalanan sabat itu maksudnya adalah jarak yang bisa ditempuh bukan selama 1 hari sabat ya, tetapi itu jarak yang diizinkan dalam tradisi Yahudi untuk seseorang itu menempuh perjalanan. Betul. Orang Yahudi itu kan aturan ya, buat aturan ya, dalam hari sabat itu boleh sebetulnya beraktivitas, tapi ada batasnya. Termasuk dalam hal ini itu perjalanan itu dibatasi
kurang lebih ya itu tadi 2 mil. Ini dikonfirmasi di Ruth ya. Ruth juga mengatakan seperti itu bahwa batas perjalanan orang itu 2 mil. Nah ini menurut saya sinkron ya dari segi geografis dan juga ada budaya tradisi Yahudi yang juga mengatakan seperti itu. Nah kemudian kalau kita berbicara tentang ada aspek eskatologis di situ karena Nabi Zakaria itu pernah bernubuat bahwa Mesias itu akan meninggalkan napak tilas di situ. Dan Kristus dan Mesias itu juga disebut pohon zaitun sejati, yang artinya bahwa yang awalnya di PL itu hanya orang-orang tertentu yang boleh menerima pengurapan pada minyak zaitun, itu kan simbolis ya waktu itu ya PL ya. Kemudian dengan ditandainya Mesias ada di sana, dia adalah pohon zaitun sejati, artinya bahwa setiap orang, setiap bangsa sekarang bisa mengambil bagian daripada pengurapan dari minyak zaitun itu. Nah ini sedikit kelewat tadi ya, mungkin fun fact aja bahwa Bukit Zaitun itu sebetulnya bukan nama ini ya, bukan nama pakemnya, karena itu sebutan sebagai sebuah tempat di mana banyak tumbuh pohon. Ya sebetulnya nama tempat orang tuh mungkin kurang perlu untuk diterjemahkan, sebetulnya lebih bagus kalau memang namanya nama aslinya. Tetapi mungkin supaya pembaca di Indonesia ini juga tahu ada tempat geografis seperti ya. Thank you, sudah dijelaskan panjang lebar sekali dari Ferry. Iya, ini pertanyaan yang berikutnya sekalian dijawab tadi berarti ya. Jadi tentang perjalanan sahabat jauhnya dari Yerusalem, dari Bukit Zaitun ke Yerusalem tadi sudah dijelaskan kira-kira 2 mil ya, kira-kira lebih dari 1 kilometer. 4 kilometer. Gimana? 3,6 lah kira-kira. 3,6 sekian kalau juga. Oke, iya. Jadi sebenarnya tidak terlalu jauh, dan itu yang mereka lewati ya. Mereka sebelumnya dari Bukit Zaitun dan mereka kembali ke Yerusalem. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Apakah ada tanggapan? Oke, sebelumnya ada tanggapan nih dari Kos. Baru tahu malah kalau pas Sabat tetap boleh beraktivitas dalam batasan tertentu. Oke, ini menanggapi yang diberitahu oleh Ferry barusan ya tentang Sabat, dan ada tanggapan juga dari Bu Wisnu, katanya Tuhan Yesus akan datang kedua kalinya di Bukit Zaitun. Wah, ini pertanyaan eskatologi. Ini mau dijawab terus kita skip dulu nih Bu. Skip dulu ya. Oke, nanti akan jauh ya ke sana ya. Nanti kalau ada waktu semoga bisa kita jawab. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya nih ke Tere lagi. Apa yang mereka lakukan setibanya ketika mereka ada di kota Yerusalem? Iya, setibanya mereka di ayat 13 itu sudah sangat jelas dikatakan bahwa mereka naiklah ke ruang atas tempat mereka menumpang gitu. Dan di sana nanti ada kelanjutannya juga, dan di sana mereka bertekun dalam doa dan juga bersehati gitu. Itu sih. Oke, jadi mereka naik ke satu ruangan disebut ruang atas. Nah, menurut Tere apa nih yang dimaksud dengan ruang atas, tempat di mana mereka menumpang yang barusan Tere katakan? Iya. Kalau di Alkitab sebenarnya ketika baca-baca ini aku teringat dengan ini yang di Lukas 22 tentang perjamuan terakhir gitu. Di sana juga kan itu dilakukan di ruang atas gitu. Tapi ketika aku sendiri berpikir, ya ruang atas yang dimaksud di sini adalah pastinya ada di lantai atas. Dan kenapa akhirnya mereka ke sana itu, aku berpikirnya karena itu tempat yang aman gitu, atau nyaman juga untuk melakukan persekutuan. Jadi aku lihat di sini dan di Alkitab juga sering kali digunakan ini sebagai ruang tambahan gitu untuk keperluan, atau juga berupa kamar besar yang terdiri dari beberapa kamar gitu yang terhubung gitu. Tapi aku juga lihat di sini mereka memilih itu di sana untuk menghabiskan waktu bersama-sama gitu, beribadah dan sambil menanti-nantikan Roh Kudus yang dijanjikan. Oke. Jadi sebenarnya ruang atas ini bukan kata baru ya yang muncul tiba-tiba di Kisah Para Rasul ya.
Enggak. Ketika baca-baca, bahkan ternyata ini sudah muncul juga di Lukas 22 gitu. Oh, ya. Oke. Terima kasih sudah mengerjakan PR-nya. Iya. Ada makna tambahan yang Ferry mau tambahkan tentang ruang atas yang dimaksud? Ya, kalau kita membayangkan ruang atas di sana itu memang tidak seperti di Indonesia ya. Indonesia kan bentuk gentengnya kan enggak gitu ya. Itu air itu turun ke bawah. Tapi memang bentuk bangunan di sana waktu itu atapnya memang langsung datar gini. Kemudian ya, air ya biar di atas seperti itu. Tapi di bawahnya itu biasanya ada ruangan lagi. Dan itu memang yang disampaikan Kak Teri itu memang ini ya salah satu pendapat ya bahwa apakah benar ruangan yang dipakai saat itu adalah sama dengan peristiwa Last Supper gitu ya, perjamuan akhir Tuhan Yesus waktu itu diperkuat dengan bahwa itu adalah tempat miliknya Markus yang nulis Injil itu yang punya rumah yang mereka biasa di situ. Itu bukan sekali mereka sering di situ. Nah, tapi ada pendapat yang lain juga bahwa karena memang istilah atap yang digunakan pada saat perjamuan akhir dengan saat itu berbeda ya. Ada kalau kita lihat di bahasa aslinya memang dua hal itu berbeda. Tapi tetap kemungkinan sama karena pemiliknya adalah si Markus tadi. Tapi menurut saya juga sedikit menambah ya, kalau dikatakan di sana aman, ya saya setuju bahwa pada saat mereka melakukan persekutuan itu memang aman, tapi sebetulnya Yerusalemnya sendiri tidak aman, karena mereka itu masih dicari-cari oleh orang-orang Farisi ahli Taurat itu, masih dicari-cari, tapi entah kenapa, lah ini yang membuat saya juga tertarik, mungkin perlu didiskusikan gitu ya. Mereka itu berhenti mencari. Padahal mereka itu dalam tanda kutip musuh gitu ya. Tapi ketika tahu bahwa rasul-rasul ini kembali, kemudian di sana hanya berdoa gitu, mereka kayak nggak gubris gitu, udah nggak mengejar-ngejar lagi. Padahal sebelumnya itu mereka dicari-cari gitu. Mungkin ya, kalau menurut pendapat saya ya, mungkin ya mereka terlalu sibuk mempersiapkan yang namanya Pentakosta. Tapi dalam konteks PL ini ya, Pentakosta dalam konteks PL, di mana mungkin mereka lebih sibuk mengurusi perayaan itu yang akan terjadi 10 hari ke depan. Dan bersamaan dengan itu juga ada momentum di mana orang-orang perantauan dari Yerusalem itu kan kembali ke Yerusalem untuk merayakan Pentakosta dalam PL sekali lagi ya. Mungkin dengan segala kerumitan itu, keramaian itu, makanya ya sudah, asalkan kegiatannya berdoa ya mereka tidak dicari lagi. Jadi mungkin itu ya opini deh, bisa tempat yang sama, mungkin juga tempat yang lain, itu menurut saya mungkin perlu didiskusikan lebih lanjut lagi. Iya, mungkin sedikit koreksi ya, itu bukan rumahnya Markus, tapi rumah ibunya Markus. Karena Markus masih muda dan yang kaya itu adalah orang tua Markus. Jadi ibu Markus memang sangat setia sekali mengikuti Yesus dari awal. Yesus melayani terjun di dalam pelayanan, mereka sudah mengikuti Yesus dan sudah menjadi murid Yesus. Ya, terima kasih banyak Ferry untuk penjelasan yang panjang lebar. Ya. Nah, ternyata ada tanggapan juga nih Fer dari teman-teman yang lain nih. Ada satu tanggapan dari Ibu Lina di KPR 1. Saya tertarik di sana yang disebutkan. Oh, ini nanti kita. Oke. Ini masih ayat selanjutnya Bu ya. Masih 12-13 Bu. Oke. Jadi kita sudah mendiskusikan tentang ruang atas di mana itu adalah tempat mereka menumpang murid-murid saat itu. Dan kita mau melihat nih Fer. Oke. Ke Ferry ya. Ini tadi sudah Ferry. Siapa saja nih murid-murid yang ikut di ruang atas tersebut? Ya, menarik juga ya. Nama-nama itu disebutkan kembali tapi dalam format yang berbeda gitu. Jadi saya tadi membandingkan antara pemanggilan pertama 12 rasul dengan yang disebutkan ini, otomatis berkurang satu ya, Yudas dari Kariot jelas sudah tidak ada. Nah, memang uniknya adalah beberapa nama itu selain dari urutannya yang berbeda, penyebutannya pun ada beberapa yang berbeda. Memang di tradisi Yahudi itu sudah bukan Yahudi ya, di Timur Tengah itu sudah biasa untuk menyebut seseorang dengan nama ayahnya, misalnya anak dari siapa atau bin siapa gitu.
Nah, beberapa nama itu kemudian beralih. Salah satunya Yudas itu tadi. Karena Yudas itu sudah tidak ada, yang tadinya itu siapa ya? Ya, tolong dikoreksi kalau salah ya. Kalau tidak salah Tadeus itu kemudian disebutkan kembali namanya menjadi Yudas. Dan ini kemudian gimana? Ini Yudas yang masih hidup, bukan yang sudah mati. Masih hidup. Kan Yudasnya ada 2 sebetulnya. Tapi kan waktu dikumpulkan 12 murid, Petrusnya juga 2, Yohanesnya juga 2. Makanya kan memang itu nama pas itu. Memang agak susah. Makanya ini kan disebut Yudas lagi. Itu kan maksudnya bukan Yudas yang sama, tapi itu sebelumnya adalah yang biasanya tidak disebut Yudas, kemudian di ayat ini disebut dengan Yudas. Itu ring 1 ya, karena kan pengikut Yesus itu banyak ya, bukan hanya 12 rasul, ada ring yang lain, ring yang di luar itu. Kalau tidak salah 70 ring itu saya rasa juga adalah pengikut setia, dan saya rasa juga nanti ke depan Matias itu juga kemungkinan dari ring yang kedua ini. Karena tidak mungkin orang asing tiba-tiba kemudian di ini ya ada undian pun ada kasihnya, ada saringannya. Itu kemudian kalau kita mau ngepaskan atau cocok logikan dengan kapasitas ruangan yang 120, berarti siapa lagi? Ibu Tuhan Yesus, Maria, kemudian beberapa perempuan. Nah, saya menduga juga ternyata ini dugaan ya, kemungkinan juga ada orang-orang lain di luar ring itu tadi yang kemudian ikut bergabung. Karena itu kan tidak mereka selama 10 hari itu di situ terus ya, tidak, mereka kan juga bergantian. Kalau istilah sekarang itu doa apa ya, ada yang bergiliran di suatu tempat pulang dan datang itu ya. Saya membayangkannya seperti itu, mereka tetap melaksanakan aktivitas seperti biasa. Jadi sesuai yang tercatat Alkitab saja. Itu. Ya, tapi kalau di ayat 13 itu jelas 11 murid yang disebut ya, bersama dengan murid-murid yang lain. Ya, mungkin saya rasa tidak langsung hari itu ada 120 orang. Itu 10 hari setelah masa penantian ada 120 orang. Jadi mungkin saat itu nggak nyampe 120 orang, tapi setiap hari jumlah itu bertambah ya. Oke. Bahkan di saat pemilihan Matius ya ada 120 orang sih, kalau kita lihat juga di ayat 15 di situ ada 120 orang yang berkumpul. Oke. Nah, sekarang ke Tere nih, apa saja hubungan judul perikop ini dengan apa yang dilakukan oleh murid-murid Yesus saat itu? Iya, kalau aku melihatnya hubungannya itu ya di sini kan murid-murid akan menantikan Roh Kudus yang akan dicurahkan ke mereka gitu. Jadi hubungannya yang aku lihat itu ini menggambarkan kalau ketika menanti murid-murid itu nggak berdiam aja gitu, tapi ada yang mereka lakukan ketika menantikan itu. Jadi di sini aku melihat betapa pentingnya gitu persiapan sebelum akhirnya Roh Kudus itu dicurahkan ke mereka gitu. Jadi ada persekutuan yang mereka lakukan, dan juga akhirnya pastinya berdoa di situ disebutkan gitu. Jadi aku lihat dan dihubungkan ke sekarang itu, bahkan dalam penantian itu kita harus ada hal yang kita lakukan gitu, nggak diam aja, nggak menunggu aja gitu, tapi mereka benar-benar berdoa, bersehati, dan aku yakin juga melakukan memuji dan menyembah Tuhan gitu kan. Ya, kalau kita lihat gereja sekarang ini juga ada beberapa gereja yang dalam 10 hari itu mengadakan doa 10 malam. Ini mungkin salah satu yang dilakukan untuk mungkin ya caranya mengikuti dari apa yang dilakukan oleh murid-murid selama 10 hari. Ya, tapi maksudnya harusnya beda ya. Ya. 10 hari itu menunggu Roh Kudus. Sekarang kita sudah punya Roh Kudus, kita tidak perlu menunggu lagi. Iya. Oke. Nah, jadi ada yang dilakukan para murid saat itu ya, dan tentunya murid tidak gabut saat itu, mereka melakukan yang namanya persiapan untuk penantian yang akan dicurahkan atas mereka saat itu. Nah, ini ada tanggapan dari Ibu Lim tentang siapa aja yang datang, yang ada di ruang atas. Di KPR 1 saya tertarik, di sana disebutkan ada saudara-saudari Yesus yang dulunya tidak percaya, tapi sekarang bersama Maria, Ibu Yusuf menjadi percaya. Betul, betul sekali Ibu Ling.
Dulu ketika Yesus masih hidup, mereka saudara-saudaranya tidak percaya. Tetapi setelah Yesus mati dan mereka melihat dengan mata kepala sendiri, Yesus mati di atas kayu salib dan juga bangkit, baru mereka percaya. Thank you, Buling. Oke, nah jadi kita sudah melihat ya dari dua ayat ini bersama-sama dari perjalanan mereka dari Bukit Zaitun sampai Yerusalem, tempat mereka menumpang sampai dengan ruang atas yang tadi sudah dijelaskan, dan murid-murid yang ikut yang sudah juga kita jelaskan bersama-sama, dan hubungan judul perikop ini dengan apa yang dilakukan oleh murid-murid Yesus yang baru saja tadi dikatakan tentang penantian. Nah, kita akan lanjut karena nggak ada respon lagi dari teman-teman lain. Kita akan lanjut ke bagian kedua dari ayat 14. Ini adalah poin yang kedua yang akan kita lihat. Saya bacakan ya, ayat 14 dikatakan, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Nah, ini yang akan kita lihat. Nah, sekarang saya akan bertanya ke Ferry lagi ya. Ayat 14 ini menunjukkan kepada kita bahwa apa yang dilakukan murid-muridnya di dalam penantian. Saat itu, yang pertama mereka bertekun. Mengapa mereka harus bertekun? Ya, istilah bertekun, istilah berdoa, istilah seperti itu kan sebenarnya istilah-istilah yang meta ya dalam Alkitab. Meta itu maksudnya dekat dan itu memang dipakai dalam banyak hal. Dan memang jelas kalau kita melihat dari alurnya bahwa mereka sedang menunggu, dan orang yang menunggu itu tentunya melakukan yang namanya itu tadi bertekun, ketekunan ya, karena ya yang sedang mereka lakukan adalah menunggu. Satu sifat penting, satu sikap penting yang harus dimiliki seorang dalam penantian sebuah janji, dan dalam hal ini mereka meyakini bahwa janji Tuhan yang tercurahnya Roh Kudus itu mereka nantikan dengan bertekun, dengan sehati, artinya mereka kompak. Tujuan mereka di situ apa? Kompak. Apapun masalah yang ada di situ, kompak. Nah, kemudian mungkin ditarik jauh, bisalah diaplikasikan ke gereja sekarang, dan saya setuju sekali dengan Bu Yuli tadi bahwa beda ya 10 harinya mereka dengan 10 harinya kita itu, karena memang banyak sekali pergeseran gitu ya, mengatakan bahwa 10 hari itu menunggu Roh Kudus. Padahal Roh Kudus ya menurut saya pribadi sudah turun dah, dan kita tinggal memperingat saja atau memperkuat iman saja untuk peringatan-peringatan itu di masa sekarang. Ya, terima kasih banyak ya. Ketekunan sungguh menjadi salah satu hal yang penting karena mereka tidak tahu sebenarnya. Tuhan hanya mengatakan janji akan turunnya Roh Kudus, tapi akan seperti apa, berapa lama. Mereka harus menunggu sampai betul-betul di Roh Kudus diturunkan ya. Dan murid-muridnya saya yakin have no idea, nggak punya ide yang jelas sebenarnya apa yang mereka nantikan. Mereka hanya percaya bahwa Yesus tidak pernah bohong, dan apa yang akan dikerjakan Yesus pasti sesuatu yang penting gitu ya. Dan mereka bertekun karena tidak tahu, bukan bertekun karena tahu, justru karena tidak tahu mereka bertekun. Ya. Saya pikir ini juga satu persiapan yang baik. Walaupun saat itu mereka belum tahu endingnya gimana, karena memang belum sama sekali dicurahkan, tetapi satu persiapan ketekunan ya, salah satu menjadi sikap yang perlu dicontoh juga dari para murid-murid ya, ketekunan yang harus dibangun. Selain ketekunan, ternyata tadi juga hal yang sama, ada kesehatian. Nah, menurut Tereni, mengapa kesehatian penting juga di dalam penantian ini? Iya. Kenapa penting? Karena mereka itu kan saat itu yang ada di tempat itu adalah orang yang berbeda-beda, dan udah disebutkan juga gitu. Nah, aku lihat di sini kenapa itu penting, supaya nggak ada perselisihan gitu di antara mereka. Nah, ini juga menunjukkan kalau mereka itu saling mendukung, menguatkan satu sama lain gitu di dalam penantian itu. Karena pastinya kan kayak tadi yang aku bilang, di dalam satu kelompok itu pasti bermacam-macam keinginan hati gitu yang mereka miliki. Tapi ketika mereka memutuskan, dan kenapa itu penting kesehatian itu, supaya tujuan atau misi yang ingin Allah sampaikan itu kepada orang-orang yang ada saat itu, atau yang hadir saat itu, boleh tersampaikan gitu. Jadi supaya tujuannya itu sama. Ya. Jadi punya satu tujuan yang sama
gitu ya. Walaupun sebenarnya finalnya belum dapat apa yang belum turun juga ya, tetapi punya satu komunitas dengan membangun kesehatian di sana, dengan tinggal bersama dan bertekun bersama untuk saling mendukung, menguatkan. Saya pikir ini juga satu bentuk yang perlu diteladani gitu dari kisah murid-murid di sini tentang kesehatian. Ya, tapi kesehatian di sini bukan untuk maksud tidak bertengkar gitu ya. Kesehatian di sini adalah punya satu misi yang sama, gitu ya. Kesehatian bahwa mereka ada di sana dengan motivasi yang sama, dengan tujuan yang sama. Jadi bukan masalah bertengkar atau tidak rukun, bukan itu sih yang utama gitu ya. Tapi yang utama adalah mereka sama-sama menantikan hal yang sama gitu ya. Sama-sama merindukan hal yang sama yang Tuhan inginkan. Jadi motivasi mereka bukan untuk diri sendiri atau untuk yang lain, tapi benar-benar karena mereka ingin menantikan dan mentaati apa yang Yesus lakukan gitu ya. Oke, dan ada satu pertanyaan dari teman kita nih, yaitu Wisnu. Mereka bertekun karena tidak tahu yang mereka nantikan akan datang kapan. Mereka sabar, gak bosan, dan menantikan dengan ketekunan secara rohani pula. Ini tanggapan, bukan pertanyaan. Oke. Jadi Bu Wisnu menanggapi ya, mereka bertekun karena tidak tahu apa yang mereka nantikan, tetapi mereka tetap sabar, gak bosan, dan tetap menantikan dengan ketekunan secara rohani. Secara rohani ya tadi membangun kesehatian dan juga ketekunan. Dan ditambahi juga, kita berdoa lalu menantikan jawaban Tuhan saja sering tidak sabar ya. Emang sedih nih. Ya, betul. Ketika kita menantikan apa yang menjadi menantikan apa yang menjadi jawaban Tuhan atas doa kita harus tekun. Cara kita tekun bukan diam saja dan tidak melakukan apa-apa, tapi melakukan terbaik apa saja yang sedang kita lakukan, ya. Nah, banyak orang tidak tekun di situ gitu ya. Tidak tekunnya tuh mereka mencoba melakukan hal-hal yang mungkin maksudnya membantu Yesus gitu ya. Tapi sebenarnya yang Tuhan inginkan adalah melakukan yang terbaik apa yang saat itu sedang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga ketekunan itu sungguh terbukti bahwa mereka percaya kepada Kristus. Oke, nah jadi selain mereka bertekun, selain mereka sehati, apalagi yang mereka lakukan dalam penantian ini menurut kamu, Fer? Ya, yang selain itu kalau berdasarkan ayat ya, hanya disebutkan 3 itu bertekun, sehati, bertekun, kemudian sifat penjelasan dari bertekun itu adalah dengan sehati dalam doa bersama-sama. Yaitu menurut saya bisa di breakdown gitu ya. Kalau kita menilai kegiatan seperti itu, walaupun mungkin tadi sebenarnya sudah disebut ya Kak Tere ya, menambahi mungkin memuji dan menyembah Tuhan, tapi kemungkinan juga pujian penyembahannya tidak seperti sekarang gitu ya. Kalau dulu kan beda gitu ya, mungkin lebih kepada doa-doa yang sifatnya mengagungkan Tuhan, mungkin bukan musik-musik dan sebagainya mungkin. Dan dalam semua hal itu ya tentunya itu acara intinya ya, memang hanya itu yang mereka lakukan. Dijelaskan dalam Alkitab hanya itu, tidak lebih dari itu. Mungkin itu yang saya pahami dari ayat 14 ini. Ya, saya bisa membayangkan sih, karena mereka semua adalah murid Yesus dan mereka mungkin sedang sangat berduka karena kehilangan Kristus, karena kehilangan pemimpin mereka. Saya yakin di tengah-tengah mereka bertekun, di tengah mereka ada kesehatian dan juga ada doa. Saya yakin mereka juga sharing tentang apa yang dikatakan oleh Yesus, apa yang diajarkan oleh Yesus. Jadi mengatakan firman di dalam pertemuan itu. Saya yakin kerinduan mereka kepada Kristus terobati ketika mereka berbicara tentang apa yang sudah dilakukan Yesus, apa yang sudah diajarkan oleh Yesus, ya. Wow, ini satu fondasi yang baik sekali ya, yang dibangun oleh para murid ya. Walaupun mereka belum terjun keluar lapangan, nanti endingnya mereka terjun keluar lapangan, kita lihat bahwa mereka sudah membangun satu fondasi yang sangat-sangat benar. Dan ini pastinya juga ada dalam rencana Allah, dan mereka melakukannya di dalam kesehatian dan juga di dalam doa secara bersama-sama, secara komunitas.
secara bersama-sama gitu di dalam satu tubuh Kristus. Nah, oke. Selain murid-murid, tadi kita sudah lihat ya ada 11 murid yang ditambahkan dijelaskan oleh Ferry. Selain murid-murid Yesus, siapa lagi yang ada di ruangan atas ini? Tadi sempat disebut sedikit nih. Balik ke Tere lagi. Iya, di situ udah jelas ada beberapa perempuan, Ibu Maria, Maria Ibu Yesus, dan juga saudara-saudara Yesus. Oke. Mengapa penting menyebutkan tentang keberadaan orang-orang ini? Mengapa Lukas menuliskan mereka di ayat 14 ini? Iya. Sebenarnya nggak ada sih benar-benar dituliskan di Alkitab gitu kenapa ini penting. Tapi aku pikir ada tujuannya. Karena kan di situ pertama itu dibuat beberapa perempuan, Ibu Yesus, dan saudara-saudara Yesus gitu. Nah, aku lihat ada 3 bagian gitu kenapa ini penting. Yang pertama, dari kata beberapa perempuan. Nah, dulu itu kan perempuan itu kurang dihormati gitu. Maksudnya sedikit direndahkan. Nah, kenapa ini penting? Ini kayak menggambarkan kalau bahkan dalam pelayanan pun dan dalam pelayanan khususnya sekarang itu perempuan itu bisa menjadi bagian dari pelayanan itu gitu. Jadi terus yang kedua itu ada Ibu Yesus dan juga saudara-saudaranya. Nah, ini tentang keluarga bahwa di dalam pelayanan itu juga atau di dalam pokoknya di dalam pelayanan itu keluarga itu atau peran keluarga itu penting sebagai saksi juga gitu, orang-orang yang menyaksikan itu gitu. Nah, yang ketiga aku lihat di sini dari segi komunitas gitu, kenapa mereka disebutkan juga dan ada hadir di saat itu di situ, ini menggambarkan kalau di dalam sebuah komunitas itu pasti ada banyak gitu, ada banyak orang-orang. Tadi yang aku bilang juga ada beberapa perempuan, ada Ibu Yesus dan saudara-saudara Yesus, bahkan murid-murid Yesus. Ya, itu sih yang aku dapat. Oke. Ya, jadi beberapa perempuan yang disebutkan Lukas di sini tuh jadi representasi dari mungkin banyak orang lain yang mungkin satu-satu nggak disebut namanya ya, tetapi yang pasti Maria, Ibu Yesus, dan saudara-saudaranya ini mewakili dari mereka, dan perempuan juga ya salah satu cirinya Lukas memang ya dengan ciri khasnya selalu menekankan perempuan di dalam Injil Lukas maupun di Kisah Para Rasul. Ya, tapi saudara-saudari Yesus itu cowok-cowok. Jadi bukan hanya perempuan saja, tapi juga ada laki-laki di sana. Saya yakin ini Lukas ingin menekankan juga ya, bahwa yang hadir itu di sana bukan hanya murid, 11 murid Tuhan Yesus saja, tapi juga orang-orang luar. Kalau tadi Ferry bilang mungkin ring kedua, mungkin ring ketiga, atau bahkan mungkin orang yang baru saja menyaksikan kematian Kristus dan akhirnya percaya dengan Kristus juga kemungkinan bisa aja ada gitu ya. Tapi yang jelas mereka ini representasi dari orang-orang yang percaya kepada Kristus gitu ya. Nah, kalau saat itu cuma muridnya saja yang ada di sana, mungkin mereka bisa bernostalgia atau berhalusinasi gitu ya tentang Kristus, dan mereka akan membuat cerita-cerita yang aneh-aneh gitu ya tentang Kristus. Tapi ini bukan hanya murid saja, jadi ada saksi yang lain yang menyaksikan kejadian itu. Ini bukan sesuatu yang dibuat-buat karena murid-muridnya sangat rindu Yesus, tapi ini betul-betul kejadian yang sungguh sehingga orang lain pun bisa menjadi saksi. Kalau muridnya kan, wah itu karena mereka terlalu kagum dengan Yesus, maka mereka membuat cerita-cerita yang ajaib gitu ya. Tetapi ini ada orang-orang luar juga, ada orang-orang yang bahkan dulunya tidak percaya seperti saudara-saudari Yesus. Mereka juga menyaksikan, sehingga ada banyak saksi mata yang Lukas lihat, itu memberikan kredibilitas akan cerita dia, bahwa dia tidak mengarang, ini bukan cerita dari para murid saja, tetapi orang lain pun menjadi saksi hidup bagi peristiwa ini. Oke, jadi jelas banget ya, bahwa saksi nanti bahkan sampai turunnya Roh Kudus pun, saksi ini juga menerima ya, bagaimana mereka juga punya bagian penting di dalam pencurahan Roh Kudus. Nah, sekarang kita lihat tentang penantian, walaupun sebenarnya mungkin teman-teman di rumah juga yang menyaksikan malam hari ini bisa menjawab, silakan jawab. Nah, Ferry, apa yang dinantikan para murid Yesus dan orang-orang yang ada di ruang atas? Dan menurut Ferry, apakah sudah hasilnya? Iya. Ya tadi
disampaikan oleh Bu Yuli bahwa sebetulnya para murid ketika berkumpul di sana tidak mendapatkan gambaran yang jelas tentang apa yang akan jadi di hari yang akan datang gitu ya. Kita tidak pakai 10 hari lagi ya, karena jadi mereka tidak tahu kapan. Tapi memang di A8 sebetulnya kan memang sudah diberi istilahnya spoiler lah, bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Nah, tapi memang menurut saya orang Yahudi itu adalah orang yang paham betul masalah pneuma, walaupun konsepnya belum Roh Kudus gitu ya. Mereka tahu betul ada suatu roh, ada suatu entah sebutnya oknum, entitas dan lain sebagainya, tapi mereka pasti memahami itu bahwa sesuatu yang akan mereka terima itu adalah sesuatu di luar, dalam tanda kutip, fisik, sesuatu yang fisik ya, dan dengan sesuatu itu maka mereka membayangkan mungkin ya bisa melakukan sesuatu yang luar biasa seperti yang Yesus lakukan dalam hal ini untuk pelayanan ya, maksudnya ya. Karena Yesus juga berkata bahwa kalian bisa melakukan sesuatu yang lebih besar daripada yang aku lakukan. Dalam hal ini, sekali lagi konteksnya adalah pelayanan. Jadi, menurut saya juga mereka tidak dapat gambaran jelas tentang apa yang terjadi. Tetapi tentunya mereka sudah punya itu tadi ya, bekal untuk iman mereka. Jadi mereka berdoa menurut saya juga tidak benar-benar kosongan tapi yang itu. Yakin aja kalau memang sesuatu yang baik akan terjadi ketika kami sehati berdoa menunggu janji Tuhan. Itu mungkin dari saya seperti itu. Iya, jadi hasilnya jelas ya, ada ya? Hasilnya nanti akan terjadi di pasal-pasal selanjutnya. Ya, betul. Saya yakin ya, tadi udah sebutkan ya, kemungkinan besar mereka tahu tentang sosok gitu ya, atau pribadi yang dibicarakan Yesus yang nanti akan menjadi penolong bagi mereka. Karena ketika Tuhan Yesus masih hidup, Tuhan Yesus sebenarnya ngomong banyak sekali ya, berkali-kali tentang Roh Kudus. Sehingga sebenarnya mereka itu sudah tahu secara pengetahuan, tapi mereka tidak punya pengalaman gitu ya, yang nyata. Sehingga saat ini mereka sudah tahu, tapi sekarang mereka ingin melihat kenyataannya seperti apa gitu ya. Jadi memang betul, mereka sudah tahu kalau di zaman Perjanjian Lama, mereka mengenalnya Roh Allah, yang sebenarnya pribadi yang sama gitu ya, tetapi tidak dengan kata Roh Kudus. Iya. Jadi beberapa poin tadi yang disebutkan tentang paham, tentang makna tentang janji Roh Kudus itu, Yesus bahkan di Yohanes itu beberapa kali Yesus sempat ulang ya, akan ada seorang janjinya lainnya penghibur, penolong, dan kata lain yang dipakai untuk menekankan tentang Roh Kudus yang akan dicurahkan. Jadi hasilnya nyata dan mereka akan mendapatkan itu, dan kita nggak bahas malam hari ini karena kita akan bahas minggu depannya. Nah, pelajaran apa nih yang teman-teman dapatkan dari penggalian kita malam hari ini? Mungkin dari aplikasinya. Dan aplikasinya. Bisa dari Terry dulu. Iya, kalau aku pelajaran yang aku dapat itu dari ayat ini, ayat 14. Jadi dalam masa penantian itu ya, kita itu sebagai anak-anak Tuhan itu harus bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama gitu. Ya ini sama berhubungan dengan aplikasinya juga gitu. Kalau ini kan kenapa akhirnya mereka melakukan ini kan supaya bisa, atau supaya mereka nanti bisa mengerjakan apa yang Tuhan sampaikan gitu, atau amanat agung yang udah Tuhan sampaikan ke kita gitu. Nah di sini aku sendiri sadar kalau aku nggak bisa melakukan itu sendiri gitu, dan aku nggak bisa apa yang aku sampaikan itu juga belum tentu orang akan terima kalau aku cuma mengandalkan kekuatanku gitu. Jadi aku sadar kalau sangat membutuhkan Roh Kudus untuk bekerja, bahkan melalui perkataan kita, sikap kita, orang-orang akhirnya tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan gitu, Sang Juru Selamat. Thank you. Dari Ferry? Iya, dari saya ya itu ya, langsung mengambil ke aplikasinya ya di 14 saja, bahwa janji Tuhan itu mungkin di luar ini ya, di luar perihal pencurahan roh, memang janji Tuhan itu
iya dan amin, dan kita perlu bertekun, kita perlu setia, kita perlu bersabar, menunggu hari yang terbaik di mana Tuhan itu akan memberikan juga yang terbaik untuk kita. Mungkin buat gereja juga bisa seperti itu. Iya. Hal yang terbaik itu apa tuh kira-kira, Ferry? Tergantung orangnya ya, kalau orangnya karena porsi menurut saya untuk setiap orangnya. Kalau untuk semua orang percaya, saya yakin itu adalah janji keselamatan ya. Tapi untuk selama kita hidup di dunia kan kebutuhan kita ya tentunya sesuai dengan apa yang diberikan, itu juga apa yang menjadi tugas kita, tugas pelayanan kita. Ya. Kalau di Matius 6 ayat 33 kan dikatakan cari dahulu kerajaan Allah, semuanya akan ditambahkan. Jadi hal-hal yang fisik, hal-hal yang menjadi kebutuhan hidup, Tuhan akan tambahkan kalau kita sudah mencari dahulu kerajaan Allah. Ya. Semangat, Fer. Semangat. Nah, ini juga ada respon nih dari temennya Ferry, si Nathan nih. Mantap, Pak Ferry. Oke, ada satu pertanyaan dari Bu Winarti, mungkin bisa dijawab oleh Ferry atau Tere. Apakah ada makna khusus kenapa harus 10 hari? Iya. Ini kan 10 hari itu diketahui setelah pasal berikutnya ya, itu kita tahu 10 hari itu kan setelah Pentakosta itu terjadi. Tapi kalau kita mau mengukur itu tadi ya, sebenarnya di awal saya sudah menyampaikan bahwa memang bangsa Yahudi itu punya peringatan yang namanya Pentakosta juga. Itu memperingati 50 hari pasca Exodus ya. Jadi ketika mereka keluar dari tanah perbudakan, 50 hari kemudian mereka mempersembahkan apa yang terbaik, hasil panen terutama di kemudian harinya ya, modelnya hasil panen. Nah, itu kan menjadi hari raya mereka yang dipertahankan sampai pada saat itu. Nah, kalau kita mau menghitung, Yesus setelah kematiannya menampakkan diri kepada para murid itu kan 40 hari. 40 hari kemudian ditambah 10 hari, ini kan pas 50 ya Pentakosta. Gitu ya. Ini tolong dikoreksi kalau salah. Jadi Pentakosta hari ke-50 itu nanti momentumnya hari pencurahan Roh Kudus itu pas dengan peristiwa di mana orang-orang Yerusalem di perantauan itu pulang ke Yerusalem untuk mereka memperingati itu. Dan ketika mereka pulang, mereka saksikanlah para murid itu punya kuasa yang luar biasa itu tadi. Makanya Petrus itu nanti dengan beraninya berkhotbah, bahkan para murid itu berbicara dalam berbagai-bagai bahasa. Menurut saya itu juga dalam konteks bahwa orang-orang di perantauan itu pulang, ada yang dari Arab, ada yang dari Mesir, ada yang dari daerah-daerah manapun. Jadi itu menurut saya sebuah momentum yang 40 plus 10 hari jadi 50. Ya ini sekali lagi tolong koreksi karena saya juga hanya membaca ya, saya membaca dari banyak sumber, yang saya simpulkan ya kira-kira seperti itu. Mungkin 10 hari maksudnya seperti itu. Ya, jadi apakah ada makna dari 10 hari? Mungkin bukan 10 harinya Ibu Winarti, tapi hari Pentakostanya. Ya. Iya, hari ke-50-nya. Ya, karena kata penta itu 5. Ya. Dan hari itu kita bahas minggu depan ya Bu, tentang Pentakosta. Pastikan Bu Winarti juga bisa join untuk bisa menggali bersama-sama. Nah, ada satu pertanyaan lagi dari teman kita Ray. Jadi Roh Kudus harus kita undang masuk baru dia masuk, atau bisa masuk secara otomatis walau tidak meminta? Wah, ini udah ke doktrin. Gimana menurut teman-teman? Silakan. Sebenarnya ini out of topic nih. Iya. OOT. Tapi ada yang mau jawab? Ya, saran aja mungkin nanti dikutipkan itu ayat yang mengatakan bahwa Roh Kudus itu diundang itu yang mana, mungkin supaya lebih make it clear, karena itu kan rasanya maaf kata ya orang sekarang gitu kami undang ya, karena kalau di 1 ayat 8 itu kan jelas kamu akan menerima, bukan karena kita yang pengen, tapi memang itu Tuhan yang kasih. Urusan orang menerima atau tidak itu kan ya dirinya sendiri. Jadi setelah mengundang itu mungkin perlu diklarifikasi lagi, atau mungkin ada ayat yang menyatakan seperti itu. Saya tidak bisa menjawab, tapi itu aja. Bahaya soalnya.
Ya, nanti penanya ini Saudara Ray harus baca Alkitab ya. Ada nggak nih di seluruh Alkitab apa namanya yang mengatakan Roh Kudus harus diundang gitu ya? Iya, ini mungkin istilah yang tren-tren di gereja-gereja ya, yang mari kita undang Roh Kudus. Tapi sebenarnya kalau Roh Kudus itu sudah hadir dalam hati kita, ya berkuasa selama-lamanya, nggak akan keluar masuk yang seperti yang dimaksudnya. Tapi ini ada pelajaran sendiri untuk mempelajari tentang doktrin Roh Kudus. Nah, ini tanggapan dari Ray juga, semua hari itu baik karena harinya Tuhan. Tadi terkait hari 10 hari maksudnya ya. Oke, sudah habis nih dari teman-teman sahabat Sabda yang join malam hari ini memberikan komentar. Terima kasih banyak. Dan ya, pada akhirnya senang banget karena waktu hampir selesai, jadi senang banget juga bisa mendengarkan sharing dari teman-teman Tere dan Ferry yang saling melengkapi. Oke, senang banget juga dan teman-teman juga yang bisa gabung malam hari ini. Terima kasih banyak atas sharing teman-teman. Kiranya terus jadi berkat juga ya dimanapun teman-teman pelayanan. Ya, sebelum kita tutup, oh ya saya sendiri belajar banyak sih malam hari ini terkait walaupun ini satu pelajaran yang sering didengar, sering diulang-ulang gitu tentang penantian Roh Kudus, tetapi satu makna yang saya dapatkan tadi dari ayat 14 itu menarik sekali ya. Ada satu fondasi yang dibangun oleh para murid gitu dengan sangat hormat ketika mereka menanti-nantikan, yaitu tadi dikatakan trait dari sikap mereka yang bertekun, sikap mereka yang sehati, sikap mereka yang berdoa. Ini menurut saya satu komunitas yang benar-benar murni saat itu ya. Dan mungkin saat ini juga gereja, tadi kayak Ferry bilang, gereja perlu mengadopsi ini, walaupun sudah diadopsi mungkin perlu diperbarui dari sikap dan juga maksudnya supaya bisa memulihkan kembali apa yang Tuhan mau gitu melalui gerejanya untuk terus diperlengkapi menjadi saksi Kristus gitu. Jadi terus bertekun, bertumbuh dan juga menjadi komunitas gereja yang benar di masa kini gitu. Itu sih yang saya pelajari. Ya, terima kasih untuk Tere dan Ferry yang sudah sharing. Terima kasih juga untuk Ferry yang sudah menceritakan banyak sekali tentang latar belakang dari pasal ini, juga dari Kisah Rasul, karena itu sangat-sangat menolong kita untuk tahu banyak tentang apa yang terjadi di belakang layar gitu ya, bukan langsung menginterpretasikan tanpa tahu apa yang terjadi di belakang layar. Dan sangat bersyukur bahwa kita boleh membahas tentang penantian yang dilakukan oleh para murid ini, dan mereka sungguh tahu apa yang dijanjikan oleh Yesus, tapi tidak tahu bagaimana itu akan terjadi. Tapi mereka tahu bahwa apa yang sudah dijanjikan oleh Yesus itu pasti terjadi. Mereka semakin percaya, semakin beriman, terutama setelah Yesus menampakkan diri berkali-kali kepada para muridnya ya. Itu sangat meneguhkan iman mereka, dan sejak itu mereka tidak ada lagi keraguan sama sekali. Dan ketika Yesus berkata, jangan tinggalkan Yerusalem sampai Roh Kudus turun atas kamu, mereka betul-betul melakukan itu dengan sehati. Dan mereka lakukan itu jelas di dalam doa, di dalam firman, di mana mereka sangat merindukan akan kuasa Tuhan terjadi, dan mereka siap melakukan apa saja yang Yesus ingin mereka lakukan. Ya, itu terbukti setelah Roh Kudus hadir, mereka betul-betul menjalankan apa yang Kristus inginkan. Ya, terima kasih juga untuk Tere, untuk semangat bagaimana kita sungguh-sungguh harus bertekun dan bersehati untuk menantikan apa yang Tuhan janjikan bagi kita, gitu ya, supaya ini menjadi aplikasi bagi kita semuanya. Thank you teman-teman untuk semua sharingnya. Nah, untuk itu kita akan menutup acara kita malam hari ini dalam doa. Saya minta Ferry bisa menutup dalam doa. Mari kita berdoa. Bapak, kami ucap syukur bahwa hari ini kami sudah menyelesaikan pemahaman Alkitab online melalui teman-teman kami sekalian. Tuhan berkati kami, berikan kami hikmat untuk kami tidak hanya berhenti mengkaji sampai di sini saja, tetapi kami boleh bersemangat, memiliki hati untuk senantiasa setia membaca firman-Mu, merenungkan firman-Mu, melakukan firman-Mu, dan memberitakan firman-Mu, terlebih melakukan firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan berkati teman-teman kami semuanya, baik yang memoderatori maupun yang sudah menyaksikan hari ini, setiap pekerjaan mereka, dan juga kelanjutan dari acara ini kiranya Tuhan yang akan memberkati. Terima kasih Tuhan, hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.
Kami mengucap syukur ya, amin. 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 Oke, terima kasih rekan-rekan, teman-teman semua. Sampai ketemu minggu depan. Dan minggu depan, pastikan teman-teman juga tetap hadir di dalam PA online kita, karena kita akan menggali pasal berikutnya, yaitu pasal 2. Dan ini akan membahas tentang lahirnya gereja. Nah, nanti kita akan lihat seperti apa itu dari pasal 2 tentang lahirnya gereja. Jadi teman-teman aktifkan notifikasinya untuk bisa gabung dalam live kita di jam yang sama, 19.30 sampai dengan selesai. Bersama saya dan Ibu Yulia dan 2 guest kita lainnya yang akan bergabung minggu depan.